Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nuranisa. Saya dari kelas 12 F4. Saya di sini akan menjelaskan apa itu koloid. Nah, sebelumnya kita ke pendahuluan dulu. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid tergolong dalam sistem dua fase, yaitu fase terdispersi terlarut adalah zat yang didispersikan bersifat diskontinu, yaitu terputus-putus. Yang kedua, medium dispersi. Pelarut adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi bersifat kontinu, berkelanjutan. Koloid tergolong campuran heterogen walaupun tampak homogen secara mikroskopis karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopis. Ciri-ciri sistem larutan. Yang pertama, dispersi molekuler. Yang kedua, sifat campuran homogen. Yang ketiga, dimensi partikel kurang dari 1 nm. Yang keempat, sistem satu fase dan relatif stabil. Dan yang terakhir, tidak dapat disaring. Contoh larutan gula, larutan garam, alkohol, cuka, spiritus, air laut, bensin, dan udara bersih. Ciri-ciri sistem suspensi. Yang pertama, dispersi kasar. Yang kedua, bersifat campuran heterogen. Yang ketiga, dimensi partikel lebih dari 100 nm. Yang keempat, sistem dua fase dan tidak stabil. Dan yang terakhir, dapat disaring. Contohnya air keruh, air berpasir, kopi, air ditambah minyak. Ciri-ciri sistem koloid. Yang pertama, dispersi koloid. Yang kedua, sifat campuran homogen secara mikroskopis, namun heterogen secara mikroskopis. Yang ketiga, dimensi partikel antara 1 sampai 100 nm. Yang keempat, sistem dua fase dan relatif stabil. Dan yang terakhir, tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Contohnya di sini ada tinta cat, darah, sabun, asap, jeli, susu, santan, awan, kabut, busa, krim kocok, dan sitoplasma. Jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersinya, koloid terdiri dari yang pertama sol. Fase terdispersinya padat. Yang kedua emulasi. Fase terdispersinya cair. Dan yang terakhir buih. Fase terdispersinya gas. Di sini ada tabel mengenai fase terdispersi, medium pendispersinya, jenis, nama, serta contoh-contohnya. Selanjutnya, secara umum, koloid itu sendiri terdiri atas yang pertama aerosol. Sebutan untuk koloid yang medium terdispersinya adalah gas. Aerosol terbentuk karena adanya pendorong propelan, misalnya klorofluorokarbon dan CO2. Contohnya, asap, awan, kabut, obat nyamuk semprot, parfum, hairspray, cat semprot. Yang kedua, sol. Sebutan untuk partikel padat yang terdispersinya dalam partikel cair. Contohnya sol emas, sol belerang, sol kanji, tinta, cat, darah, dan sabun deterjen. Yang ketiga, gel. Sebutan untuk partikel cair yang terdispersinya dalam partikel padat. Gel berbentuk dari sol liofil yang zat terdispersinya mengadopsi medium dispersi. Gel tersebut juga polir setengah kaku karena sifatnya cair namun tidak padat. Contohnya ada jeli, agar-agar, gelatin, mutiara, gel rambut, dan lain-lain. Yang keempat, emulasi. Sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Emulasi terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Emulasi terbentuk karena adanya emulgator atau pengemulsi yang menstabilkan campuran. Contohnya, sabun membuat minyak dan air bercampur. Kasein mengemulsikan susu. Kuning telur mengemulsikan mayones. Emulsi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, emulsi minyak dalam air. Emulsi di mana minyak zat yang tidak bercampur dengan air terdispersi dalam air. Contohnya santan, susu, lateks. Yang kedua, emulsi air dalam minyak. Emulsi di mana air terdispersi dalam minyak, zat yang tidak tercampur dengan air. Contohnya ada mayones, minyak ikan, minyak bumi, dan mentega. Yang kelima ada buih. Sebutan untuk partikel gas yang terdispersi dalam partikel cair. Buih terbentuk karena adanya pembuih yang menstabilkan campuran, misalnya sabun detergen dan protein. Buih terbentuk dari zat cair yang mengandung pembuih yang dialiri gas. Contohnya buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall adalah efek percampuran cahaya oleh partikel koloid. Di sini adalah tabelnya dan ini adalah contoh-contohnya. Contoh dari efek Tyndall. Yang pertama, sorot lampu mobil ketika berkabut. Yang kedua, sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap.
Dan yang ketiga, berkah sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi yang berkabut. Yang kedua, gerak brown. Gerak brown itu adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi. Contohnya kayak gini, ini adalah zigzag. Gerak brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Yang ketiga, muatan koloid. Terbentuk karena koloid dapat mengalami adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Muatan koloid menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bermuatan sama sehingga saling tolak-menolak sehingga menghindari pengumpalan. Yang keempat, adsorpsi, penyerapan pada permukaan. Sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Dan koloid itu juga terbagi menjadi koloid positif dan koloid negatif. Koloid positif mengadopsi kation, contohnya Sol FeOH3, Sol AlOH3, pigmen, pewarna, dan hemoglobin. Koloid negatif mengadopsi anion, contohnya Sol emas, Sol perak, Sol fosfor, Sol As2S3, tepung, dan tanah liat. Contoh adsorpsi, Sol FeOH3 bermuatan positif dan mengadopsi ion H+ dan Fe3+. Sol As2S3 bermuatan negatif dan mengadopsi ion S2-. Sol AgCl bermuatan positif bila mengadopsi ion Ag+ bermuatan negatif bila mengadopsi ion Cl-. Yang kelima, elektroforesis. Sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Muatan koloid dapat ditentukan dengan memberi medan listrik di sekitar koloid. Elektroforesis terbagi menjadi tiga, yaitu terbagi menjadi dua. Koloid positif akan bergerak ke katoda atau elektroda positif. Yang kedua, koloid negatif akan bergerak ke anoda atau elektroda negatif. Yang keenam, ada koagulasi. Pengumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Koagulasi kimiawi dapat terjadi akibat yang pertama, percampuran koloid beda muatan, menyebabkan koloid saling menetralkan satu sama lain dan menggumpal. Yang kedua, penambahan elektrolit. Elektrolit dapat menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi. Koagulasi terjadi bila koloid positif ditambahkan elektrolit yang lebih negatif dan koloid negatif ditambah elektrolit yang lebih positif. Contohnya, koloid FeOH3 positif mudah terkoagulasi jika ditambahkan H2SO4 atau Na3PO4 dibanding HCl atau NaBr. Yang kedua, koloid As2S3 negatif mudah terkoagulasi jika ditambahkan BCl2 dibanding NaCl. Yang ketiga, elektroforesis. Terjadi ketika koloid mencapai elektroda. Koagulasi mekanik dapat terjadi dengan cara menaik turunkan suhu dan mengadukan sistem koloid. Contoh koagulasi yang pertama, delta terbentuk akibat tanah liat terkoagulasi ketika bercampur dengan air laut. Asap penarik digumpalkan dengan alat koagulasi listrik Choterel. Selanjutnya ada koloid hidrofil, hidrofob, dan asosiasi. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil, suka cairan, dan koloid liofob, benci cairan. Jika medium dispersi air, maka dibedakan menjadi koloid hidrofil, suka air, dan koloid hidrofob, benci air. Ciri-ciri koloid hidrofil yang pertama, mengadopsi medium. Yang kedua, gaya tarik penarik antara zat terdispersi dan pendispersi besar. Yang ketiga, efek Tyndall terlihat lemah. Yang keempat, dapat kembali terbentuk semula setelah mengalami dehidrasi air, reversible. Yang kelima, stabil baik konsentrasi zat terdispersi kecil maupun besar. Yang keenam, tidak mudah mengendap dengan penambahan elektrolit. Dan yang terakhir, viskositas koloid lebih besar dibanding medium. Contohnya ada sabun deterjen, gelatin, kanji, protein. Selanjutnya, ciri-ciri koloid hidrofob. Yang pertama, tidak mengadopsi medium. Yang kedua, gaya tarik menarik antara zat terdispersi dan pendispersi kecil. Yang ketiga, efek Tyndall terlihat jelas. Yang keempat, tidak dapat kembali terbentuk semula setelah mengalami dehidrasi air, irreversible. Dan yang kelima, stabil jika konsentrasi zat terdispersi kecil. Yang keenam, mudah mengendap dengan penambahan elektrolit. Dan yang terakhir, viskositas koloid relatif sama dengan medium. Contohnya sol logam, sol belerang, sol sulfida, sol FeOH3, susu, mayones. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Koloid asosiasi tersusun atas partikel yang terdiri atas gugus kepala dan gugus ekor. Gugus kepala ini bersifat hidrofil dan polar, sedangkan gugus ekor bersifat hidrofob.
Sabun atau deterjen membentuk koloid asosiasi dalam air yang terdiri atas ion stearot C18H35OH-2. Gugus ekor ya kayak gini nih. Nah, ini gugus ekornya, ini gugus kepala. Ini CH3CH211CO hidrofil. Nah, bisa dilihat aja. Ketika dilarutkan dalam air, ekor asam streat hidrofob saling berkumpul ke arah dalam air dan kepala asam. Streat hidrofil mengendap ke air. Kayak gini kurang lebih. Ini adalah minyak dan ini adalah air. Koloid asosiasi pada sabun dan deterjen di air membuatnya menjadi pengumulsi kotoran dalam air. Gugus hidrofob akan menaik partikel kotoran lalu mendispersikannya ke air. Selanjutnya, penggunaan koloid. Koloid banyak digunakan di industri karena yang pertama, tidak dilarutkan campuran secara homogen. Yang kedua, keadaannya stabil. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Penggunaan koloid dalam industri yang pertama, industri kosmetik. Banyak menggunakan emulsi dan buih, misalnya foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Yang kedua, industri tekstil. Pewarna tekstil dalam bentuk sol membuat warna menyerap dengan baik. Yang ketiga, industri farmasi. Obat-obatan banyak dibuat dalam bentuk sol. Yang keempat, industri sabun dan deterjen. Pengumulsi kotoran dan air pada pakaian yang membuat bersih pakaian. Dan yang terakhir, industri makanan dan minuman, seperti kecap, susu, saus, mayones, dan mentega dibuat dalam berbagai bentuk koloid. Koloid juga menggunakan sifat-sifat loh yang menguntungkan. Yang pertama, sifat efek Tyndall. Di sini ada contohnya bioskop. Sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap di sekitarnya agar gambar yang dihasilkan lebih jelas dan jernih. Yang kedua, lampu. Kap lampu dibuat dalam bentuk koloid sehingga dapat menghamburkan cahayanya. Yang kedua, sifat elektroforesis. Koloid digunakan untuk identifikasi DNA serta karbon dan pelaku kejahatan. Yang ketiga, sifat adsorpsi, penjernihan air. Dilakukan dengan penambahan air dengan yang pertama, tawas atau aluminium, sulfat Al2SO4 terhidrolisis dalam air membentuk koloid AlOH3 yang menyerap polutan air. Karbon aktif apabila tingkat pencemaran air sangat tinggi, pasir sebagai penyaring, kaplorid sebagai disinfektan, kapur tohor menaikkan nilai pH. Yang keempat, sifat koagulasi. Penggumpalan karet. Karet dalam lateks digumpalkan menggunakan asam format HCOOH. Koloid juga digunakan sebagai pelindung yang disebut koloid pelindung. Koloid pelindung menstabilkan koloid yang dilindunginya dengan membungkus partikel terdispersi agar tidak mengalami agregasi. Koloid yang dapat menjadi koloid pelindung yang pertama, zat-zat pengemulsi, misalnya sabun. Koloid hidrofil, misalnya protein, kasein, gelatin, kanji, dan agar-agar. Penerapan koloid pelindung yang pertama, air susu dilindungi oleh kasein yang memecah penggumpalan lemak. Yang kedua, mentega dilindungi oleh lecithin yang mencegah penggumpalan lemak. Yang ketiga, es krim dilindungi gelatin yang mencegah pembentukan kristal gula atau es batu. Selanjutnya ada poin polusi koloid. Koloid selain bermanfaat untuk menimbulkan masalah lingkungan berupa polusi udara dan air. Yang pertama, polusi udara. Contohnya, asap dan kabut dapat membentuk koloid di udara berupa aerosol cair yang dapat mengomunikasikan gas-gas beracun seperti SO2 dan NO yang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan hujan asam. Selanjutnya ada polusi air, pengendapan ion-ion mineral dalam air oleh koloid yang menyebabkan pendangkalan dasar sungai atau danau. Selanjutnya ada poin pembentukan koloid. Koloid dapat dibuat dari sistem larutan atau dari sistem suspensi. Cara pembuatan koloid dibagi menjadi cara kondensi dan cara dispersi. Cara kondensi dilakukan dengan agregasi partikel larutan menjadi koloid. Yang pertama, reaksi redoks. Contoh, pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. 2H2S plus SO2 menjadi 3S koloid plus 2H2O. Pembuatan sol emas dari reaksi larutan HAUCl4 dengan larutan K2CO3 dan larutan formaldehida. 2HAUCl plus 6KaCO3 plus 3HCHO menjadi 2AU koloid plus 5CO2 plus 8KCl plus KHCO3 plus 2H2O.
Yang kedua, reaksi hidrolisis. Contoh, pembuatan sol FeOH3 dari hidrolisis besi 3 klorida dengan air mendidih. FeCl3 plus 3 H2O menjadi FeOH3 koloid plus 3 Cl. Yang ketiga, reaksi dekomposisi rangkap. Contoh, pembuatan sol AS2 S3 dari reaksi dalam larutan H3ASO3 dengan larutan H2S. 2H3ASO3 plus 3H2S menjadi AS2S3 koloid plus 6 H2O. Yang keempat, penggantian parut. Contoh, pembuatan gel kalsium asetat semi padat dari larutan jenuh H3CO2 Ca yang dicampur dengan larutan C2H5OH alkohol yang menghentikan pelarutan air. Cara dispersi dilakukan dengan pemecahan partikel kasar menjadi koloid. Yang pertama, cara mekanik dilakukan dengan penggerusan butir-butir kasar dengan alat mengelus lalu diaduk dengan medium pendispersi. Contoh, sol belerang dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama dengan zat inert, misalnya gula pasir, yang hasilnya kemudian dicampur dengan air. Yang kedua, cara peptisasi dilakukan dengan bantuan zat pemecah atau peptisasi. Contoh, agar-agar dipeptisasi air, nitsoselulosa dipeptisasi asetat, karet dipeptisasi bensin, endapan nikel sulfida dipeptisasi H2S, endapan AlOH3 dipeptisasi oleh AlCl3. Yang ketiga, cara busur Bredig ARC. Nah, ini contohnya kayak gini. Busur Bredig digunakan untuk membuat sol logam dan merupakan campuran cara kondensasi dan dispersi. Logam yang akan dijadikan koloid dijadikan elektroda dan dicelupkan dalam medium pendispersi, kemudian dialiri listrik. Atom-atom logam akan terlempar ke medium pendispersi, mengalami kondensasi dan menjadi partikel koloid. Pembuatan koloid terkadang terganggu oleh ion-ion yang mengandung kestabilan koloid. Dialisis adalah suatu proses menghilangkan ion-ion pengganggu kestabilan koloid. Proses dialisis. Yang pertama, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong koloid yang bersifat semi permeable. Yang kedua, kantong koloid lalu diberi atau dimasukkan ke tempat yang berada air yang mengalir. Yang ketiga, air mengalir membawa ion-ion pengganggu dan molekul sederhana, namun tidak membawa partikel-partikel koloid. Contohnya, proses filtrasi darah oleh ginjal yang menyaring darah yang tidak meloloskan sel darah dan protein darah. Dan yang kedua, proses dialisis darah, cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Itu adalah salah satu rangkuman menurut saya tentang koloid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.